Sebut saja namanya Santi, ia adalah wanita karir yang lagi pusing lihat suaminya tak kunjung bekerja alias pengangguran, dirinya mulai merasa bosan melihat suami yang terus-terusan diam di rumah. Sesampai di kantor, Santi dipertemukan dengan rekan kerja barunya. Disinilah awal mula munculnya benih-benih cinta, terlarang dalam hubungan Santi dan rekan kerjanya. Setelah perkenalan yang singkat itu, siangnya Santi ditawarin makan siang bareng Andrian. Tentu saja Santi nggak menolak ajakan Andrian yang tampan dan keren itu. Ia sekalian cuci mata karena udah bosan sama suami di rumah. Sepulang kerja Andrian nawarin tumpangan buat Santi. Karena jalan rumah mereka searah, Santi pun menerima tawaran itu. Lagian Santi juga nggak mau lewatin kesempatan berduaan sama cowok tampan. Di perjalanan Santi curhat banyak tentang rumah tangganya yang membosankan. Andrian pun merasa senang dan merasa ada peluang buat icip tempe tembem milik Santi yang seksi. Sesampai di rumah, Hardi suami Santi merasa marah dan cemburu melihat istrinya diantar laki-laki. Sekalipun rekan kerja, namun Santi tak menghiraukan kecemburuan suaminya itu sehingga semua menumpuk menjadi dendam. Pagi itu Santi yang udah bosan lihat suaminya yang nganggur, nanyain masalah lamaran kerja suaminya. Ya namanya belum rejeki sampai sekarang panggilan kerja itu belum ada, ujar Hardi pada Santi. Kasihan melihat suaminya yang nganggur, Santi pun menawarkan tabungan pribadinya untuk modal usaha Hardi. Tanpa pikir panjang, Hardi yang bahagia pun langsung menerima tawaran istri tercinta demi kebahagiaan bersama. Di kantor tempe Santi dibikin bergetar karena perhatian Andrian pada dirinya. Santi mulai tergoda ketampanan rekan kerjanya itu dan lupa janji suci pada suaminya, hingga akhirnya dirinya tergoda dan mau diraba dari gunung kembar hingga tempe tembem miliknya. Keasyikan menikmati genjotan Andrian hingga Santi pun jadi pulang larut malam. Sesampai di rumah alasannya lembur kerja, padahal sih, abis digenjot sama rekan kerja yang tampan dan perkasa. Sebulan kemudian Santi bawa Hardi ke tempat usaha yang dirintis suaminya itu. Bukannya senang, Hardi malah dibikin cemburu dan sakit hati melihat istrinya yang dimodusin terus sama Andrian. Beberapa bulan kemudian, karena usahanya yang digeluti Hardi semakin maju, Hardi pun merekrut wanita cantik ini sebagai manajer marketing di kafenya. Tentu saja Hardi makin semangat karena ada wanita cantik nan seksi yang bikin terong beruratnya berdiri. Baru 2 bulan bekerja, kinerja Risa sangat memuaskan. Berkat kepintaran dan ide-ide berlian marketingnya, usaha yang digeluti Hardi semakin ramai dan omsetnya pun semakin besar. Hardi mulai tumbuh benih cinta melihat kepintaran dan keseksian Risa. Dirinya tak peduli lagi dengan Santi, istri yang dulu sering membuatnya cemburu sakit hati. Di saat karyawan Hardi yang lain sudah pulang, namun Risa tetap disuruh tinggal sebentar untuk menemani Hardi menghitung omset. Bukannya menghitung omset, Hardi malah langsung nyosor bibir Risa lalu membuka bajunya. Risa yang tak berdaya hanya bisa pasrah dan menikmati genjotan Hardi yang ganas. Sebulan kemudian Santi dibikin syok dengan tersebarnya video genjotan Hardi dan Risa. Hal itu membuatnya sakit hati dan meminta penjelasan pada Hardi. Hardi pun mengakui perbuatannya itu. Dirinya berbuat seperti itu karena tahu Santi sudah main serong di belakangnya, ujar Hardi. Setelah mengatakan itu, Hardi pun menalak Santi dan pergi bersama Risa. Kini Santi hidup dalam penyesalan. Apa yang ia terima hari ini adalah balasan perbuatannya kemarin.